ya kan kita juga tidak mau copy paste sama, kita lakukan fungsi pengawasan kita lebih kuat terkait dengan apa namanya pasca bencana recovery itu nanti porsinya fungsi pengawasan yang secara konstitusional itu kuat sekali di kita. Lalu sama pun dengan yang disampaikan oleh Bung Agustinus, ya kan, besok Hari Desa Nasional kita diundang, kita kembalikan juga kepada ada mekanisme alat kelengkapan kita, panggil kementerian, kita kan belum tahu apakah memang dana itu sudah dipakai, akan terpakai atau belum. Nah, bisa diantisipasi, tapi tentu dengan kajian-kajian yang memang secara kelembagaan juga komprehensif, tidak person to person kan. Makanya cepat aja habis ini, masa sidang yang pendek ini, lakukan bukan panggil lah ya, tapi paling enggak apakah RDP atau raker dengan kementerian terkait. Jadi kita tupoksinya di situ. Udah cukup atau masih ada? Satu. Oh, Bung Vincent sebentar, karena beliau tadi duluan ya. Pak Pendeta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Saya Pendeta Penrat Siagian dari Sumatera Utara B6. Yang pertama, terima kasih kalau kemudian tadi pimpinan sudah merespon, kita akan membentuk apapun namanya, apakah Satgas, Pansus, dan lain-lain. Karena kebetulan Presiden sudah keluarkan kepres tentang percepatan Satgasus, percepatan rehab rekon, tapi setelah pasca 1 minggu lebih keluar kepres, saya tidak menemukan apapun yang sudah dilakukan oleh Satgasus. Itu mengapa sangat urgen DPD RI yang sebenarnya wajah daerah ini membentuk yang saya sebut tadi namanya apapun terserah, karena memang kita harus mendorong ini, itu yang pertama. Sudah seminggu lebih kepres keluar, sampai sekarang saya membaca itu, ada bidang informasi, tapi informasi apapun belum keluar. Terkait apapun terhadap fase rehab dan rekon yang sudah dimasuki sejak tanggal 1 Januari kemarin. Artinya, kalau tidak di-push, jangan-jangan nggak kerja juga. Dan ketika yang namanya Satgasus ini tapi kerjanya lambat, yang menderita itu adalah masyarakat korban. Yang pertama. Yang kedua, saya membaca kepres itu. Tidak detail disebutkan tentang pembiayaan, pendanaan, dan jumlah. Dan apa saja yang akan direhab dan direkon di dalam kepres itu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan sebenarnya, terutama di pertemuan Supwil, bahwasanya kehilangan dan kerusakan itu tidak hanya infrastruktur publik, jalan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan lain-lain. Selain rumah-rumah masyarakat, juga masyarakat kehilangan mata pencariannya. Nah, saya berharap karena tidak detail sampai ke hal itu di dalam kepres, DPD harus mendorong itu. Kalau tidak sampai di situ, ya, kalau tidak sampai dorong itu, maka saya meyakini puluhan tahun tidak akan pulih sebagaimana kembali sebagaimana awalnya dinamika ekonomi masyarakat di daerah-daerah, dan itu pasti akan mempersulit daerah. Nah, yang ketiga dari kepres ini agar tidak lagi memberatkan karena status bukan bencana nasional, ya, koordinasi betul diambil oleh pusat melalui kepres ini. Supaya kita mendorong, pendanaan itu berasal dari APBN betul. Efisiensi ini tidak akan memungkinkan dan memampukan daerah untuk mampu melakukan rehab dan rekon. Nah, itu saya pikir tugas-tugas terkait dengan kalaupun kita akan membentuk Satgas atau Pansus dan lain-lain. Untuk mendorong itu, percepatan itu sehingga lebih cepat pulih kondisinya. Yang kedua, karena kebetulan momentum bencana ini akhirnya Presiden mengeluarkan moratorium atas semua konsesi dan izin-izin, atas semua penerbitan baru dan pembaruan izin-izin konsesi dan HGU. Nah, saya pikir semoga ya latar belakang moratorium ini adalah ya keinsafan atas tata kelola dan kebijakan yang salah selama ini atas tata ruang kita. Ya, apalagi topografi itu. Nah, kebetulan moratorium ini sudah terjadi, ya, sudah dikeluarkan oleh Presiden, dan saya tahu betul ada ratusan bahkan ribuan korporasi-korporasi yang saat ini sedang melakukan proses pembaruan HGU. Efektif kalau tidak dikawal. Saya khawatir karena beberapa kasus di Sumatera Utara
walaupun moratorium itu sudah keluar, tetap saja berproduksi ini. Perkebunan-perkebunan yang notabene itu merusak lingkungan dan akhirnya mengakibatkan salah satu adalah bencana ekologis yang sedang kita alami ini. Saya yakin betul Papua akan mengalami itu. Kalau betul-betul kesempatan ini tidak dijadikan momentum untuk melihat kembali pola tata ruang kita. Nah, saya berharap ini menjadi tugas DPD RI karena ini menyangkut kewilayahan, menyangkut daerah dan masyarakat akan menjadi korban. Nah, ini yang ketiga di luar Nah, ini yang keempat ini. Oke, oh keempat ya Pak? Ya, saya hitung. Sorry. Ini yang keempat. Tapi di luar bencana. Di luar sana, pimpinan yang mulia, masyarakat sedang bergunjing dan sedang ribut terkait dengan isu munculnya rancangan revisi undang-undang tentang kepemilian daerah, di mana pemilihan langsung dan DPRD. Gitu ya, atau pemilihan langsung atau dilakukan oleh DPRD. Ini sudah menimbulkan sedikit kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Saya harus meminta dengan sangat agar DPD RI juga mengeluarkan statement. Positioning saya secara pribadi menolak pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD karena ini mengamputasi kedaulatan rakyat dan itu bisa kita perdebatkan sepanjang kita bisa mempertahankannya. Itu saya pikir dan kita DPD RI harus terlibat dalam proses ini. Dan seharusnya DPD RI mendengarkan aspirasi rakyat. Karena kita tidak punya partai tapi kita punya rakyat, kita punya masyarakat. Terima kasih. Pimpinan. Ya, baik. Jadi sebelum Bung Vincent terakhir ya. Tapi saya mau sampaikan begini. Jadi tadi Bung Agus itu sampaikan moratorium. Itu sebenarnya kan sudah. Jadi justru eksekutif sudah mengeluarkan statement atau saya nggak tahu bentuknya statement atau kepres moratorium. Nah, kita kembalikan ke tugas kita. Tugas dan fungsi kita sebenarnya yang paling melekat dan kuat secara konstitusi itu adalah fungsi pengawasan. Masalahnya adalah apakah fungsi pengawasan kita sudah kita jalankan dengan maksimal? Itu pertanyaannya. Makanya nanti terkait dengan yang tadi ada Satgas Recovery, anggaran yang sekian puluh triliun yang akan. Nah, gunakan pisau kita yang tajam, fungsi pengawasan. Saya bukannya nggak setuju Satgas dan lain-lain, kalaupun berkonsekuensi anggaran. Tapi ada fungsi kita yang sangat tajam. Fungsi pengawasan dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, cuman masalahnya teman-teman sendiri yang harus kita refleksi juga, apakah fungsi pengawasan kita sudah kita lakukan dengan maksimal. Panggil ahli, turun ke lapangan, berkali-kali, kemudian bikin statement, kumpulkan media, itu, ya. Siap, pimpinan. Kalau gitu berarti Bung Vincent sudah sama ya tadi ya? Aceh juga. Pak Mayor sudah sama tadi? Ini beda sedikit. Beda-beda. Waduh, ini masih banyak ini. Ini jam 12. 1 menit aja, Pak. Oke, kalau gitu pendek-pendek aja ya. Iya. Ya. Bung Vincent sebentar, kemudian Pak Cage, habis itu terakhir Pak Sudirman. Itu terakhir ya, biar kita cepat bisa selesai. Bung Vincent, Pak Mayor ya. Makasih pimpinan. Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu. Karena orang Papua tidak suka. Yang kedua, itu didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Itu penting. Karena kita di otsus kita, yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan. Yang bahas itu juga ya Pak Wakil Ketua di sebelah Bapak itu yang terlibat penuh, jadi pasti lebih tahu. Itu aja, terima kasih. Baik, sama jadi Pak Mayor Vincent tadi juga Pak Wakayuri sebagai teman dari Papua juga punya concern yang sama. Ya, makanya kita sedang mencari jadwal ketemu langsung dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama. Terakhir Pak